Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Palembang, kelas 11-7, kelompok 6, ingin mengangkat video pembelajaran tentang permasalahan sosial di masyarakat. Kenapa sih kami mengambil permasalahan sosial di masyarakat? Karena untuk memenuhi tugas-tugas dari guru kami, yaitu Ibu Umi Nurjana SPD. Adapun tujuan diadakannya video ini adalah untuk mengedukasi atau memberitahu kepada penonton mengenai penjelasan daripada permasalahan sosial. Sebelum itu, perkenalkan, saya Malika Putri Maharani. Saya Rizal Dimarsya. Saya Selamat Bahan. Setiap manusia akan menemukan masalah dalam hidup. Namun, tidak semua masalah dalam hidup dapat disebut sebagai masalah sosial. Contohnya, jika kali-kali itu sakit, maka hal itu tidak bisa dianggap sebagai masalah sosial. Sehingga akan menjadi masalah apabila dialami oleh banyak orang di daerah sekitar. Kasus flu yang dialami oleh banyak orang akan mendatangkan masalah sosial. Hal itu karena banyaknya orang yang sakit akan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga fungsi-fungsi kehidupannya juga akan terganggu. Sederhananya, masalah sosial adalah setiap masalah yang apabila terus dibiarkan akan berdampak pada banyak masyarakat. Pengertian masalah sosial juga dapat kita uraikan dari dua kata penting, yaitu masalah dan sosial. Menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Yang dimaksud masalah dalam sudut pengertian sehari-hari adalah suatu hambatan yang dialami dan membutuhkan pemecahan dengan cara yang benar. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kenyataan yang dihadapi. Masalah merupakan bagian dari hidup seseorang. Masalah sering terjadi di dalam kehidupan seseorang, silih berganti. Namun, bagaimana cara kita mengatasinya itulah yang terpenting. Masalah sosial terjadi karena dua faktor yang paling besar. Yang pertama adalah disorganisasi di masyarakat. Apa sih itu disorganisasi? Disorganisasi ditemukan oleh suatu peneliti di Amerika, tepatnya di Chicago pada tahun 1942. Nah, peneliti yang menemukannya bernama Shaw dan Lux. Yang kedua adalah ketinggalan ilmu dan inovasi teknologi. Seperti kalian berjualan, tapi kalian tidak menemukan inovasi, maka kalian akan tertinggal. Contoh masalah sosial sendiri bisa mencakup kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, ketidaksetandaran gender, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesejahteraan hewan, diskriminasi rasial, dan banyak masalah lainnya yang mempengaruhi masyarakat secara negatif. Berikut solusi dari permasalahan sosial. Mengembangkan industri kecil di pedesaan dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, memberikan bantuan asuransi kesehatan, memberikan dana bantuan operasional sekolah BOS kepada siswa, memberikan program beasiswa, mengurangi terjadinya konflik, bermusyawarah, dan mufakat. Itulah solusi untuk permasalahan sosial. Sifat masalah sosial. Masalah sosial memiliki 6 sifat. Yang pertama, masalah sosial bersifat relatif. Kedua, masalah sosial saling berhubungan dengan satu yang lainnya. Ketiga, masalah sosial selalu kompleks sifatnya. Keempat, masalah sosial selalu berbeda sepanjang rentang kehidupan. Kelima, masalah sosial dapat dikelompokkan. Dan yang terakhir, masalah sosial dapat berdampak pada pelaksanaan dan nilai-nilai sosial. Masalah sosial bersifat relatif. Sifat relatif masalah sosial berkaitan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat, menentukan baik dan buruk, serta benar dan salah. Oleh sebab itu, setiap masyarakat akan memiliki penilaian berbeda terhadap masalah sosial. Contohnya, polusi udara akan dilihat berbeda oleh kelompok pengusaha dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang kelestarian lingkungan. Pengusaha melihat polusi sebagai hal yang wajar dan LSM melihatnya sebagai hal yang merugikan. Kedua, masalah sosial saling berhubungan. Tahukah Anda, suatu masalah sosial akan terkait satu dan yang lainnya. Contohnya, kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendidikan, gangguan penyakit, kejahatan, tempat kumuh, dan banyak lagi.
Keterkaitan antar masalah sosial dapat dilihat dari paradigma Manis. Menurut Manis, ada masalah yang mempunyai ancaman lebih serius dibanding dengan masalah yang lain. Manis mengurutkan masalah itu dari ancamannya yang paling serius ke masalah yang paling tidak serius, dalam urutan masalah primer, sekunder, dan tersier. 1. Masalah sosial primer adalah kondisi sosial yang sangat berpengaruh yang membawa akibat kerusakan ganda terhadap masyarakat. 2. Masalah sosial sekunder adalah kondisi yang berbahaya yang terutama disebabkan oleh masalah sosial yang sangat berpengaruh. Selanjutnya dapat menyebabkan timbulnya masalah yang lain. 3. Masalah sosial tersier adalah kondisi yang berbahaya yang secara langsung atau tidak langsung merupakan akibat dari masalah yang lebih dominan. 3. Masalah sosial bersifat kompleks. Masalah sosial bersifat kompleks maksudnya adalah tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Suatu masalah sosial dilatar belakangi penyebab yang kompleks dan rumit, yaitu melibatkan faktor ekonomi, sosial, politik, maupun kepribadian. Contohnya, ketimpangan sosial dapat menyebabkan beraneka ragam masalah lain, seperti kejahatan, perjudian, dan minuman keras. Oleh sebab itu, penanganannya tidak selalu mudah dan efektif. Terdapat 3 jenis masalah sosial yang dilihat dari perhatian yang diberikan oleh masyarakat. Pertama, masalah yang terus-menerus dirasakan mengancam. Kedua, masalah yang muncul secara periodik. Ketiga, masalah yang secara teratur muncul dan hilang. Contohnya, masalah perang dan damai muncul secara terus-menerus. Masalah ekonomi termasuk masalah pengangguran yang muncul secara teratur, serta merosotnya nilai agama dan moral muncul secara periodik. 5. Masalah sosial dapat dikelompokkan. Terdapat beberapa cara pengelompokan masalah. Salah satunya menurut D.M. Jensen berdasarkan penyebab timbulnya masalah, yaitu 1. Masalah sosial yang bersumber fisik. Kedua, masalah sosial bersumber mental. 3. Masalah sosial bersumber ekonomi. Keempat, masalah sosial bersumber budaya. Masalah kesejahteraan anak, gelandangan, jompa kejahatan, dan kecanduan minuman keras. Keenam, masalah sosial merupakan akibat normal dari kegiatan kemasyarakatan. Tidak satupun masyarakat yang bebas dari masalah. Contohnya, masyarakat industri dapat mengatasi masalah lapangan pekerjaan dan menyediakan barang-barang kebutuhan. Namun, mereka dihadapkan pada masalah polusi. Adapun masyarakat pertanian tidak mengalami masalah hubungan-hubungan sosial, tetapi mendapat masalah pemenuhan kebutuhan fisik, terutama di musim kemarau. Oleh sebab itulah, masalah sosial akan terus muncul bersamaan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Taufik Kahfi Hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di Kota Bandung. Namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi. Ia pun kehilangan mata pencaharian. Ayah dari 2 anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun belum membuahkan hasil. Coba istilahnya usaha kecil-kecilan, buka jualan pulsa sama voucher. Ya walaupun ya minim lah untuk pendapatannya pun ya cukup buat makan juga ya alhamdulillah gitu. Ya selebihnya ya untuk itu cari lebihnya ya ada yang suruh untuk kuli ngangkutin apa, kayak kalau di sini ngangkutin kayak pasir ya saya ambil lah. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar. Warga desa Pasanggerahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di Kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Kalau mau berdagang soal sampingan kayak gitu, kayaknya susah juga. Malah yang usaha gitu lebih susah gitu. Iya, lebih susah gitu. Soalnya iya belum modalnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Arif Syaipuddin mengatakan, angka pengangguran di Kota Bandung meningkat sekitar 3%, dari 105.000 orang di tahun 2019 menjadi 147.000 orang di tahun 2020. Menurutnya, selain imbas pandemi COVID-19, kenaikan angka pengangguran ini juga diakibatkan adanya bonus demografi di Kota Bandung yang mencapai 77%. Yang pasti kami mencoba
bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja di sini yang mereka kebetulan ter-PHK, dia bisa ikut pelatihan vokasi dengan kami. Vokasi-vokasi yang sifatnya itu apakah untuk wirausaha baru atau untuk kompetensi yang nanti kita siapkan untuk bisa bekerja sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kepada via kami. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Acu Fiartakartabi menilai peningkatan angka pengangguran akan sangat berdampak pada perekonomian Kota Bandung. Laju pertumbuhan ekonomi akan terus terkoreksi akibat aktivitas ekonomi warga yang terhambat. Nah, kemudian yang paling penting adalah daya beli juga menurun. Permintaan menurun. Kita tahu bahwa tidak akan ada produksi tanpa ada kenaikan di dalam permintaan. Oleh karena itu, karena sebagian besar masyarakat, ya bukan hanya pengangguran sebenarnya, masyarakat yang masih bekerja pun juga terdampak, otomatis permintaannya juga turun. Permintaan turun itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung ke level yang terpuruknya cukup dalam. Acu Fiarta menyarankan pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pemulihan ekonomi dengan beberapa cara, seperti percepatan proses vaksinasi, melanjutkan program jaring pengaman sosial untuk warga, serta memberi stimulus pada sektor usaha yang terdampak pandemi agar roda perekonomian kembali berputar. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Analisislah data berikut. Kota mana lagi memiliki tingkat pengangguran paling banyak? Serta bagaimana solusinya menurut kelompok kalian? Jadi, telah selesai video pembelajaran dari konten. Semoga bisa menjadi edukasi untuk teman-teman sekalian dan penonton yang telah menonton video ini. Saya Riza Dimarsya, selaku perwakilan dari kelompok 6, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Tadi ada notif. Masalah sosial selalu berubah dari waktu ke waktu. Terdapat 3 jenis masalah sosial yang dilihat dari perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang dimaksud di sini adalah perilaku yang sesuai. Analisisnya data. Nah, kota manakah yang memiliki